Shalom, apa kabar para sahabat hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat karena perlindungan Tuhan atas kita sempurna. Dan kita berjumpa kembali di dalam program studi kata Alkitab Perjanjian Baru. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas terkait hal mencobai Tuhan yang saya kutip dari Injil Lukas pasal 4 ayat 12. Kiranya studi kata Alkitab ini bisa menjadi berkat rohani bagi kita semua. Ya, kita baca dulu Injil Lukas pasal 4 ayat 12 ini. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Injil Lukas pasal 4 ayat 12 ini ada di dalam satu narasi terkait dengan pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus. Nah, kita akan coba melihat kata mencobai di sini itu diterjemahkan dari satu kata dari bahasa Yunani yaitu ekpeiraseis, berasal dari kata dasar ekpeiratzo. Ya. Kata ekpeiratzo ini sendiri itu dibentuk dari dua kata yaitu kata ek dan peiratzo yang secara terminologis dapat kita artikan sebagai mencoba, mencobai atau menguji, melampaui batas kewajaran. Ya. Nah, kata ekpeiraseis ini adalah satu kata kerja dengan morfologi bentuknya adalah future indikatif aktif, orang kedua tunggal. Ketika didahului oleh kata uk yang di sini diterjemahkan sebagai jangan, ya maka kata uk ekpeiraseis ini dapat diartikan jangan satu kali pun engkau memiliki niat untuk mencobai Tuhan. Ya, jangan satu kali pun engkau memiliki atau mempunyai niat untuk mencobai Tuhan. Ya, jadi dari kata ini kita bisa memahami bahwa memiliki niat pun tidak boleh untuk mencobai Tuhan. Nah, kata ekpeiratzo ini dipakai hanya dalam 3 narasi dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, teks kita hari ini yaitu Lukas pasal 4 ayat 12. Ini paralel dengan Matius pasal 4 ayat 7, narasi terkait dengan pencobaan di padang gurun. Yang kedua di dalam Lukas pasal 10 ayat 25, di mana waktu itu orang-orang ingin mencobai Yesus. Ya, dan narasi terkait orang Samaria yang baik hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata ini dipakai di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Ya, ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus di mana Paulus mengutip kisah dari Perjanjian Lama bagaimana orang Israel mencobai Tuhan. Ya, dalam ketiga narasi inilah kata ekpeiratzo ini dipakai di dalam Perjanjian Baru, ya, atau mencobai, menguji, melampaui batas kewajaran. Nah, coba kita akan lihat kata ini dalam konteksnya. Ya, tadi kita sudah katakan di awal bahwa Lukas pasal 4 ayat 12 ini ada di dalam satu narasi di mana Yesus dicobai di padang gurun. Ya, narasi ini sendiri hanya dicatat di dalam Injil Lukas, Injil Markus dan Injil Matius, tetapi di dalam Injil Markus itu hanya sepintas singkat saja. Yang sedikit lengkap itu ada di Injil Lukas dan Matius. Tapi ada sedikit perbedaan di Injil Lukas itu, hal mencobai Tuhan ini ditulis jika kita urut-urutkan begitu, ditulis dalam pencobaan yang ketiga, sementara di Injil Matius hal ini ditulis di dalam pencobaan yang kedua. Nah, kembali kepada pembahasan kita hal mencobai Tuhan. Pada waktu itu, ya, di dalam Injil Lukas ini tercatat Yesus dibawa oleh iblis ke bubungan bait Allah. Ya, banyak penafsir mengatakan bahwa bubungan bait Allah yang dimaksud di sini adalah royal porch atau semacam teras
yang terdapat di sudut paling selatan Bait Allah. Nah, di depan Royal Porch ini atau teras Bait Allah ini itu ada jurang, dan dari sana kita dapat melihat lembah Kidron, ya, persis di depannya. Lembah ini sendiri memiliki dalam sekitar 450 kaki atau sekitar 137 meter, ya. Seorang sejarawan dan penulis apologetika Yahudi abad pertama, Flavius Josephus, pernah menulis bahwa kalau kita berdiri di atas Royal Porch ini, lalu sekedar melihat ke bawah saja, maka itu seharusnya sudah bisa membuat kita merasa mual, pusing. Nah, apalagi kalau kita sampai jatuh, ya. Nah, jika ada orang dilemparkan ke bawah dari Royal Porch ini ke lembah yang ada di depannya, maka bisa dipastikan orang itu akan hancur berkeping-keping. Dan kalau kita tarik kepada hal rohani, maka hanya campur tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan orang itu secara fisik, ya. Jadi tidak mungkin, artinya tidak mungkin orang itu bisa selamat. Apalagi di bawahnya terdapat batu-batuan yang cadas, yang tajam. Sedalam 137 meter orang dilempar atau orang melompat dengan sengaja, maka bisa dipastikan orang ini akan hancur berkeping-keping. Nah, para sahabat, dalam konteks seperti inilah iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, yang luar biasanya, iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12 sebagai, dalam tanda kurung, janji perlindungan Tuhan atas miliknya. Kalau kita bawa nats ini kepada pemahaman kita yang sederhana, kira-kira seperti ini. Jika Allah melindungi miliknya, ya, dan engkau adalah anaknya, maka engkau boleh melompat dari Royal Porch ini, dari teras yang begitu tinggi ini, dan engkau tidak perlu khawatir. Engkau tidak akan mengalami celaka apapun. Ya, ini kira-kira bahasa sederhananya iblis kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah. Nah, Allah berjanji bahwa dia akan melindungi anaknya. Lalu logika ini dipakai oleh iblis untuk meminta Yesus melompat saja dari sini, dan engkau tidak perlu khawatir karena engkau anak Allah, engkau dilindungi Allah, engkau tidak akan mengalami celaka apapun. Nah, di sini sebenarnya iblis sedang menswing. Apa ini menswing ini? Ya, bahasa sederhananya membelokkan arti, ya, atau maksud mula-mula dari firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12 itu. Lalu Yesus tahu terkait hal ini. Lalu Yesus mengutip firman Allah. Dia berkata, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, kalau kita telusuri, kutipan ini berasal dari Ulangan 6 ayat 16. Nah, Ulangan 6 ayat 16 ini adalah teks yang mengingatkan kembali bagaimana bangsa Israel ditegur oleh Allah karena mereka mencobai Tuhan terkait kebutuhan akan air di Masa. Ya, dalam hal ini kalau kita baca kembali Keluaran 17 ayat 7 atau Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 atau 8 itu, saudara, dalam hal itu kita bisa dapat melihat bahwa bangsa Israel meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan untuk menepati janjinya. Ya, pada waktu mereka tidak memiliki air untuk diminum, mereka menghujat Allah, mereka menghujat Musa tanpa mengingat kembali bagaimana Allah membawa mereka dengan cara-cara yang penuh dengan mukjizat keluar dari tanah Mesir. Ya, memang pada waktu itu kondisinya tidak ada air, tetapi seharusnya pengalaman-pengalaman rohani yang begitu luar biasa yang mereka alami semenjak malam di mana Allah membunuh anak sulung orang Mesir mulai dari hewan sampai manusia, itu sebenarnya mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya. Allah adalah Allah yang mampu bahkan untuk menyediakan air yang di depan mata mereka waktu itu tidak ada. Tetapi mereka meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan untuk menepati janjinya itu. Nah, hal ini disebut oleh penulis narasi kitab Keluaran sebagai hal mencobai Tuhan, saudara.
Ya, maaf, penulis kitab Ulangan dikatakan mencobai Tuhan. Nah, kembali kepada Lukas pasal 4 tadi, jika Yesus menuruti perkataan iblis, maka Yesus sedang menempatkan Allah pada posisi show me. Ya, show me itu artinya pamer, ya, pamer akan kuasa dan kemampuan Allah. Ya, Yesus tidak akan memaksa tangan Tuhan untuk sesuatu yang tidak perlu. Apalagi sekadar membuktikan bahwa kepada iblis bahwa ia benar-benar anak Allah. Ya. Nah, jika Yesus benar-benar melompat 100% yakin bahwa Allah akan menatangnya sesuai janji Allah dan sesuai dengan permintaan Yesus. Namun yakinlah, hubungan rasa percaya atau trust relationship antara Yesus dengan Bapa pasti rusak. Maksudnya adalah kalau Yesus melompat dari royal porch itu 100% yakin Bapa di surga akan menepati janjinya, menatang dia. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa hal itu sedang menarik Allah atau Yesus sedang menarik Bapa kepada posisi pamer. Kenapa pamer? Karena hal itu tidak diperlukan pada saat itu. Ya. Jadi tantangan iblis pada waktu itu adalah jika engkau anak Allah. Ya. Nah, padahal Yesus adalah benar-benar anak Allah. Iblis ingin menggoda Yesus untuk memamerkan statusnya sebagai anak Allah, lalu memaksa tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu bagi Yesus. Dan itu dinilai sebagai hal mencobai Tuhan jika itu dilakukan Yesus. Ya, iman yang benar kepada Allah tidak memerlukan tanda untuk membuktikan iman itu. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa sebagai orang-orang percaya yang bertumbuh dewasa atau dewasa di depan Tuhan, sebaiknya kita tidak meminta tanda-tanda kepada Tuhan. Ya, karena iman yang benar, ya, true trust, kepercayaan yang benar kepada Allah sebenarnya tidak memerlukan tanda apapun untuk membuktikannya. Kenapa? Karena iman yang benar kepada Allah adalah iman yang percaya seutuhnya, iman yang tunduk seutuhnya, iman yang taat sepenuhnya kepada Allah, tanpa harus memaksa Tuhan untuk membuktikan sesuatu yang tidak perlu untuk dibuktikan. Ya, nah ini konteks di mana Yesus sedang bertarung kepada iblis pada waktu itu, dan Yesus menilai permintaan iblis pada waktu itu adalah hal mencobai Tuhan. Yesus mengambil posisi sebagai hamba yang mendengar seperti seorang murid, dan hamba yang sekalipun berjalan dalam kegelapan namun tetap percaya kepada Tuhan. Ya, ini kutipan dari Yesaya 50 terkait hamba Tuhan di sana. Tentu saja Yesus dapat bertahan untuk tidak mencobai Allah. Kenapa? Sebab Yesus senantiasa hidup dalam ketaatan dan kepercayaan yang benar kepada Bapa. Lalu apa yang bisa kita tarik pelajaran untuk kita hari ini terkait hal mencobai Tuhan ini, para sahabat? Yang pertama, jangan memaksa tangan Tuhan untuk melakukan hal yang tidak perlu bagi kita. Itu mencobai Tuhan namanya. Ya. Jangan menginginkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu. Itu mencobai Tuhan namanya. Ya. Jangan memaksa Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang tidak perlu. Apalagi kalau itu hanya sekadar untuk membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya. Dulu ada satu semacam gambaran yang sering saya pakai kepada jemaat ketika mengajar. Saya katakan, kalau di dalam kota kecepatan 50 km per jam, maka taatilah. Jangan karena engkau merasa bahwa engkau anak Allah, lalu engkau mengendari mobil atau motor, berdoa, Tuhan, aku adalah anakmu, engkau sanggup melindungi aku, lalu kita geber motor kita 100, 110, 120 km per jam. Ya, itu namanya mencobai Tuhan. Meminta Tuhan untuk melindungi kita, sementara di satu sisi kita melanggar aturan. Ya, meminta Tuhan untuk menjagai kita, sementara di satu sisi kita tidak tunduk kepada
aturan-aturan yang berlaku. Ya, seperti itu. Yang kedua, jangan mengklaim janji Tuhan. Sebab dia tidak perlu diingatkan atau diklaim atau dituntut terkait janjinya. Sebab Tuhan itu setia. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ya, kita tidak perlu mengklaim-klaim janji Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak setia kepada janjinya. Seakan-akan Tuhan lupa kepada setiap janjinya. Seakan-akan Tuhan lupa kepada perannya terkait hidup kita. Ya, sebagai orang-orang percaya, tidak perlu kita mengklaim janji Tuhan. Mohon maaf, Tuhan bukan petugas atau perusahaan asuransi yang perlu kita klaim sehingga Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tuhan itu setia, tidak pernah lupa akan janjinya, tidak pernah lupa akan kasih setianya kepada kita. Kita tidak usah mencobai Tuhan dengan cara mengklaim janji Tuhan, menuntut dia untuk menepati janjinya. Ya, nah seorang rabi yang bernama Rabi Yanai, dia pernah menulis, jangan seorang pun secara sengaja atau purposefully menempatkan diri pada tempat atau situasi yang berbahaya, lalu berharap Tuhan akan menolongnya dengan mukjizat. Karena barangkali tidak akan ada mukjizat yang akan terjadi. Ya, jadi ketika kita bertuhan, kita harus menjadi seorang yang mengerti, memahami kasih setia Tuhan, melihat Tuhan sebagai Allah yang setia terhadap janjinya, sehingga menghindarkan diri kita untuk mengklaim, untuk menuntut janji Tuhan, atau secara sengaja menempatkan diri kita pada posisi yang tidak benar, lalu berharap Tuhan akan menolong kita. Ya, menempatkan diri kita pada posisi yang tidak baik, lalu berharap Tuhan akan menolong kita dari posisi itu. Itu namanya mencobai Tuhan. Saya pikir sebagai orang percaya, kita harus menumbuhkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan tanpa meragukan Tuhan dalam semua hal, tanpa meminta Allah untuk membuktikan apapun dalam hidup kita, tanpa meminta atau memaksa tangan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang bisa disebut sebagai perkara yang luar biasa atau mukjizat yang luar biasa. Ya, ketika itu hanya sekadar untuk memperlihatkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, ketika kita menyematkan status anak-anak Allah dalam diri kita, atau kita menerima status anak-anak Allah, ini tidak berarti kita berlaku sewenang-wenang atau berlaku sesuatu yang tidak pantas terhadap Allah. Allah adalah Allah yang setia terhadap janji dan kuasanya janji dan kasih setianya, saudara-saudara. Kita tidak perlu menuntut, mengklaim, atau memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak penting di dalam hidup kita. Sebab itu mencobai Tuhan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Karena itu, hiduplah di dalam kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus. Kita tahu banyak firman, namun sedikit mengandalkan Roh Kudus akan membuat kita sombong. Ya, terlalu ngeroh, namun tidak belajar firman, juga akan membuat kita mengawang di atas awan. Ya, kita harus belajar secara proporsional akan firman Allah, serta melibatkan dan mengandalkan tuntunan Roh Kudus akan membuat kita bertumbuh dengan benar di dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga kita terhindar dari hal mencobai Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terkait hal mencobai Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.